Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Mirza Fedrika dengan NIM 2507692 dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas masa depan saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Sebelumnya saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Zidan Mirza Fedrika, sebagai manusia yang bertuhan, saya mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, di sini saya membuat program DBMS sederhana dengan tema Real Competition untuk mahasiswa ilmu komputer. Nah, di sini terdapat 5 file yang dapat kita gunakan, yaitu file mahasiswa. File mahasiswa ini berisi data NIM dan nama dari mahasiswa. Lalu skill ini berisi kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa gitu. Lalu training ini berisi pelatihan yang diikuti oleh mahasiswa. Kasus akademik ini pelanggaran yang pernah dilakukan mahasiswa, dan rekap data ini merupakan gabungan dari semua data pada file gitu. Nah, kita mulai. Untuk prosedur start ini memulai pita dengan indeks pertama, dan setelahnya ada fungsi IOP ini sebagai akhir dari pita ya dengan tanda pagar. Lalu setelahnya ada prosedur increment ini untuk memajukan indeks pada pita. Lalu ada fungsi untuk mengembalikan current karakter. Lalu ada prosedur start kata ini untuk memulai mesin katanya, dan terdapat ignore blank juga. Jika terdapat spasi maka indeksnya akan maju gitu. Lalu IOP kata ini sebagai akhir dari pita dengan tanda pagar. Lalu ada prosedur increment kata ini untuk memajukan kata gitu, dan terdapat ignore blank juga. Lalu ada fungsi get current kata ini untuk mengembalikan kata sekarang gitu. Lalu ada prosedur toleransi yang dimana ini untuk menoleransi apabila user menuliskan perintah itu dalam huruf kecil gitu. Nah, di sini ada prosedur panduan, ini nanti bisa kita lihat di compiler. Nah, ada fungsi int nim sama. Fungsi nim sama ini untuk mengecek apakah nim yang dimasukkan user itu udah ada atau belum. Lalu ada fungsi nim ada. Nah, ini berbeda dari nim sama. Yang nim ada ini untuk mengecek nih apakah ketika user masukkan skill atau training atau kasus gitu kepada suatu nim, nah dia akan mengecek apakah nim tersebut sudah punya skill atau sudah punya training atau sudah punya kasus gitu. Sehingga kalau yang sudah punya, nah inputan dari user tidak akan diterima gitu. Lalu ada prosedur delete. Prosedur delete ini berfungsi untuk melakukan penghapusan data pada file gitu. Jadi konsepnya adalah yang pertama itu membuka file yang ingin di delete oleh user, lalu membuat file sementara. File sementara ini saya namakan simpan. Nah, ini tuh untuk menyimpan pembaruan. Jadi isinya adalah data yang sudah di delete dari file yang lama gitu. Sehingga nanti file yang lama itu akan di remove, dan file simpan tadi akan di rename menjadi file yang baru gitu, yang akan dipakai. Dilakukan ke semua file skill, file training, file kasus akademik. Dan pengecualiannya adalah file rekap data, karena file rekap data ini memang hanya untuk memperlihatkan keseluruhan dari data, sehingga file rekap data ini tidak bisa di delete. Nah, kita masuk ke prosedur input. Nah, prosedur input ini untuk menambahkan data. Jadi jika user memasukkan perintah gitu untuk input, nanti akan dicek dulu nih apakah data tersebut sudah ada. Jika datanya sudah ada, maka akan muncul tulisan data mahasiswa tersebut sudah ada, dan jika belum maka nanti user bisa memasukkan input data tersebut. Begitu juga dengan file skill, file training, dan file kasus akademik. Jadi akan dilakukan cek terlebih dahulu. Nah, masuk ke prosedur rekap data. Nah, prosedur rekap data ini untuk menampung data dari semua file. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi ya. Dan primary key-nya adalah nim. Jadi setiap file akan memiliki nim sebagai primary key, sehingga bisa digabungkan. Nah, konsepnya itu membuka file mahasiswa dulu, mode read ya. Lalu membuka file rekap data. Nah, di sini untuk membaca skill, maka nanti di sini dibuka file skill, dan nanti dilakukan perbandingan ya. Kalau nim dan nim skill itu sama, maka nanti skillnya itu masuk ke hasil skill. Begitu juga dengan training, kasus, yang dimana nanti di akhir untuk rekap, file rekap itu akan di print hasil skill, hasil training, hasil kasus. Jadi dilakukan pengecekan terlebih dahulu, dan di copy gitu, hasil skill, hasil training, hasil kasus. Lalu masuk ke prosedur show. Prosedur show ini untuk menampilkan file. Nah, jika user memasukkan perintah show skill, maka nanti akan ditampilkan isi data dari file skill gitu, dalam mode read pastinya ya, karena hanya menampilkan. Begitu juga dengan training, kasus, dan mahasiswa dan rekap gitu. Dan jika show yang diminta user selain dari ini, maka nanti akan muncul tampilan nama tabel tidak tersedia. Nah, masuk ke prosedur update. Prosedur update ini hampir mirip konsepnya dengan prosedur delete, yaitu dengan membuka file yang ingin di-update oleh user datanya, dan membuat file simpan ini. File simpan ini untuk menyimpan pembaruan. Jadi nanti yang di print di pembaruan adalah data yang sudah di-update oleh user gitu.
Sehingga nanti pada data yang lama akan di remove, dan pada file simpan itu nanti di rename menjadi file data yang sekarang yang akan dipakai. Begitu juga dengan file mahasiswa, file training, file kasus. Dan jika sudah berhasil diperbarui, akan muncul tulisan data berhasil diperbarui, dan kalau misalnya data tersebut tidak ada, maka muncul tulisan data tidak ditemukan. Nah, masuk ke prosedur query. Prosedur query ini untuk membaca perintah user. Jadi ini setiap user masukin perintah, itu kita panggil get current katanya, dan kita jadikan command gitu. Sehingga nanti dibaca kalau kata yang dimasukkan user adalah panduan gitu, maka nanti command-nya adalah masuk ke panduan gitu. Jika komennya adalah input atau INP, bisa disingkat, itu user bisa melakukan singkatan INP, maka masuk ke proses input. Jika show atau SHW bisa masuk ke proses show. Untuk update dan atau UPD ini masuk ke proses update, dan jika komennya delete atau del, itu masuk ke proses delete. Dan jika selain ini, maka muncul tulisan perintah tersebut tidak dapat dilakukan. Nah, baik untuk di main ini hanya hiasan untuk awalan saat dikompil gitu, dan ini header dari mesin itu sendiri ya. Oke, kita akan coba compile, kita jalankan. Nah, di sini muncul tulisannya. Nah, perhatikan, kita bisa melihat panduan terlebih dahulu nih untuk mengetahui bagaimana cara input, bagaimana cara delete, update, dan show gitu. Kita coba panduan. Nah, di sini ini yang sudah dikatakan tadi, ini ada 5 file, ini fungsi-fungsinya. Nah, ini cara menggunakannya. Nah, untuk input data di sini, misalnya ingin input data mahasiswa, maka tinggal tulis input mahasiswa, lalu masukkan name dan namanya. Jika ingin menginput skill, maka tinggal tulis input skill, masukkan name dan skillnya. Begitupun dengan training dan kasus akademik. Namun pada skill, training, dan kasus akademik, jika ingin input ketiganya itu, ingin menginput salah satu atau ketiganya, nah name-nya itu harus sudah ada di data mahasiswa. Jadi jika di data mahasiswa tidak ada name itu, maka tidak akan bisa menginput skill, training, maupun kasus akademik. Begitu juga dengan update data, delete data, show data, rekap data. Nah, ini data-data yang bisa kita gunakan ya, boleh digunakan itu atau boleh sendiri. Kita coba misalnya input. Kita coba buka file data mahasiswa dulu ya. Kita coba input mahasiswa. Kita tambahkan mahasiswa dengan NIM 25007 misalnya, dengan nama Dino ya, Dino M. Maka akan muncul di sini terbaru yaitu NIM 25007 Dino M. Nah, kita juga bisa melakukan update nya, misalnya namanya itu ternyata typo atau salah. Kita bisa update mahasiswa NIM 25007, namanya kita ganti misalnya Dini S gitu. Kan nanti terupdate di sini pada NIM 25007 Dini S. Kita juga bisa show di sini, show mahasiswa. Di sini muncul nama-nama mahasiswanya sesuai data yang ini ya. Nah, untuk skill, misal kita ingin input skill pada NIM 25003, misalnya 25003. Skillnya bisa kita pakai yang di sini, misalnya kita ingin dia input skill dia itu software development. Di sini software development. Nah, di sini terlihat berhasil diinput ya pada NIM 25003, skillnya software development. Kita juga bisa update skill 25003 dengan misalnya JavaScript misalnya. Nah, langsung terupdate. Kita juga bisa delete skill 25003, maka nanti langsung terdelete skillnya. Lalu untuk training, misal kita ingin input training pada NIM 25005 misalnya, training yang dia ikuti misalnya adalah ini Coursera misalnya, akan terinput training pada NIM 25005. Juga bisa dilakukan delete dan update sama. Lalu misal untuk kasus akademik, kita ingin menginput kasus akademik pada NIM 2502, misalnya dia pernah melakukan pelanggaran yaitu menyontek teman, maka nanti di sini berhasil terinput kasus akademik pada NIM 25002. Nah, kita juga bisa delete misalkan kita delete NIM yang tidak ada gitu, delete kasus akademik 25003. Kan di sini tidak ada ya, NIM 25003 kan tidak ada kasus gitu. Kita coba delete aja. Maka tulisannya adalah data tidak ditemukan. Hal ini juga sama di file skill, mahasiswa maupun training ya. Jika NIM-nya tidak ada, maka datanya tidak akan muncul tulisan data tidak ditemukan. Lalu kita bisa lihat show rekap data ya. Show rekap. Di sini misal kita hapus dulu deh ini. Kita show rekap data.
Rekap data ini akan membaca dari setiap file yang telah kita input gitu. Maka di sini langsung ada gitu rekap datanya. Nah, ini namanya skillnya, ini training yang diikuti, lalu ini kasus yang dilakukan gitu. Misalkan dia tidak punya skill misalnya, akan muncul tulisan no skill gitu, tidak punya skill. Nah, ini training diikuti dan dia bersih. Jika tidak ada kasus, maka akan dituliskan bersih gitu. Seperti ini ya. Ini tidak punya skill, tidak ikut training dan bersih. Begitu. Nah, untuk mengakhirinya, kita bisa menggunakan kalimat ini ya, exit dengan menuliskan jangan lupa berkah dan bahagia hari ini. Oke, kita tuliskan. Nanti compiler akan di-clear dan muncul tulisan alhamdulillah sampai jumpa di lain waktu di saat takdir mengizinkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.